مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah adalah sosok yang begitu hangat, penuh kegembiraan. Maka tidak jarang didapati Rasulullah itu bercanda kepada para sahabatnya. Lalu bagaimana Rasulullah bercanda? Maka mari kita simak beberapa kisah yang insya Allah akan kita hamparkan dan kita ambil insya Allah intisari dari kisah-kisah tersebut. Yang pertama, suatu ketika seorang wanita tua atau seorang nenek bermohon kepada Rasulullah agar Rasulullah doakan ia agar diampuni Allah segala dosa-dosanya. Lalu Rasulullah berkata, dan nenek itu ingin bahwa ia akan masuk surga. Lalu Rasulullah berkata, tidak ada di surga itu seorang nenek-nenek atau wanita tua renta. Maka pada saat itu nenek tersebut menangis dan berpaling. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabatnya, tolong engkau sampaikan firman Allah ini, Quran surah Al-Waqiah, ya, yang mungkin sebagian dari besar kita hafal itu, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atroba, bahwa sungguhnya di surga itu akan diciptakan bidadari-bidadari yang abkara, yang gadis perawan, dan mereka itu penuh cinta, uruban atroba, dan seumuran, sebaya. Di kesempatan lain Rasulullah bertemu dengan seorang Arab Badui di Madinah. Maka Rasulullah pelan-pelan merangkul beliau dari belakang karena beliau tidak tahu bahwa yang merangkul adalah Rasulullah. Maka ia berkata, tolong lepaskan aku, tolong lepaskan, gitu kan. Maka ketika ia lihat ke belakang, maka ia temui itu adalah Rasulullah. Maka ia tidak semakin erat bahunya itu kepada Rasulullah, karena dia memang ingin dengan kekasihnya, dengan Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah berkata di pasar ini, ayo siapa nih yang mau beli budak ini? Maka sahabat dari Arab Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, siapakah yang mau membeliku? Harga aku hanya segini, saya adalah orang pedalaman, orang pelosok Badui gitu. Maka apa kata Rasulullah? Engkau itu tidak ternilai, engkau itu mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara di kesempatan lain seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ingin ia minta unta tunggangan. Maka Rasulullah berkata, insya Allah nanti akan aku berikan kepadamu anak unta. Lalu sahabat ini bertanya, apa yang bisa dilakukan oleh anak unta? Lalu Rasulullah berkata, bukankah unta itu sebelumnya dia atau dahulunya dia adalah seorang anak juga dari unta yang lain gitu ya. Sementara di sisi lain Rasulullah pernah tuh bercanda dengan Anas bin Malik, ya pemilik dua telinga gitu. Maka bahagia Anas dengan candaan Rasulullah. Maka yang ingin kita sampaikan, Rasulullah itu bercanda selalu tidak di luar koridor syariat, selalu di dalam syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun Rasulullah bercanda, Rasulullah tidak berbohong. Yang pertama, coba kita lihat wanita tua renta tadi itu ada pelajaran yang ingin Rasulullah sampaikan kepadanya. Juga kepada yang unta itu kan yang benar, Rasulullah tidak bercanda. Yang ketiga, di dalam candanya itu dibungkus dengan yang namanya ilmu dan keteladanan. Dan dari sana kita belajar ternyata Rasulullah juga bercanda. Karena yang bercanda ini bisa menguatkan, ya, menghangatkan kembali pertemanan, persahabatan di antara kita. Maka bercanda, silakan bercanda, tapi bercanda yang tidak keluar dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.